Pada suatu siang, semoga kalian kerasannya, ucap Pak Wirjo. Seraya memberikan sebuah kunci kepada 4 orang wanita-wanita muda itu. Nggih Pa matur suwun, jawab Marta, Ani, Rina dan Lisa secara bersama-sama. Mereka pun segera menuju pintu setelah Pak Wirjo pergi. Pintu sebuah kontrakan yang terlihat wajar dan biasa saja. Sambil membawa bawaannya masing-masing, mereka berjalan masuk melewati ruang tamu, dan ruang tengah. Dan sampailah mereka di sebuah ruangan setelahnya 4 kamar yang saling berhadap-hadapan, 2 di sisi kanan dan juga sebaliknya. Bersih dan lumayan bagus juga nih rumah ya, kata Ani seraya melihat-lihat sekeliling. Iya ya, jauh banget sama kontrakan kita yang lama, yang ini lebih murah lagi. Sahut Rina, ya jelas murah lah, rumah ini kan lebih jauh dari kampus, ucap Lisa. Sementara ketika Lisa, Ani dan Rina tengah berdebat berebut kamar, tampak Marta hanya terdiam, memandangi sekeliling dengan wajah aneh. Ada apa sih Ta? Kata Rina yang melihat gelagat Marta. Jangan bilang rumah ini ada hantunya ya, ucap Lisa dengan wajah kesal. Enggak kok, gak ada apa-apa, aman, ucap Marta singkat, sambil memilih kamar paling ujung. Singkat cerita, setelah menata dan beres-beres, mereka pun berkumpul di ruang tengah, memasak mie instan dan mereka makan bersama-sama. Wah, sumpah enak banget ini rumah, mana ada TV-nya lagi, kata Rina sambil mengutak-ngatik tombol remote dan berhasil menyalakan TV itu. Marta masih dengan gelagat yang sama, sedikit pendiam dan selalu was-was memandangi sekitar. Seakan ia merasa ada seseorang, selain mereka yang tengah mengawasi. Mereka pun saling mengobrol hingga tak selang beberapa lama terdengar ketukan dari pintu depan. Tok-tok, Rina segera beranjak dan membukakan pintu. Terlihat Pak Wirjo sudah berdiri di depan pintu. Ada apa ya Pak? Tanya Rina. Gini Mbak, cuma mau ngasih tahu. Rumah ini ledengnya manual, jadi kalau air di penampungan habis, kalian harus menyalakannya. Tombolnya ada di belakang dapur, kata Pak Wirjo. Gimana Pak? Tanya Rina tak paham. Dengan keripik yang masih dikunyah di dalam mulutnya. Ayo saya tunjukkan saja, jawab Pak Wirjo dengan halus. Oh enggih, monggo masuk Pak, ucap Rina. Singkatnya Pak Wirjo pun masuk, menunjukkan tombol ledeng itu kepada mereka berempat. Dan setelah itu pergi. Kalau ada apa-apa, rumah saya ada di sebelah Mbak. Selisih 2 rumah dari rumah ini, kata Pak Wirjo seraya berpamitan. Mereka pun kembali ke ruang tengah untuk menonton TV, kecuali Marta yang memilih untuk masuk ke kamarnya. Marta pun merebah di atas kasur, menatap ke langit-langit. Tatapan matanya berhenti pada suatu sudut lubang rongga Ethernet, yang berukuran kurang lebih setengah meter persegi. Sepertinya Pak Wirjo lupa untuk menutupnya kembali, karena terlihat seperempat kayu tipis terbujur miring di atas rongga langit-langit itu. Marta yang merasa tak nyaman, kini keluar dan mengambil sapu. Dengan gagangnya, ia menekan kayu tipis itu, dan perlahan menggeser-geser, hingga hampir menutup rongga langit-langit kamarnya itu. Namun, ketika matanya terfokus tiba-tiba, Marta melihat jari yang mekar-mekar di pinggiran lubang yang hendak ia tutup itu. Sontak karena terkejut, Marta berteriak hingga sapunya terjatuh. Begitu juga dengan dirinya, yang ikut tersungkur ke lantai dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya dengan sedikit membisik. Jemari siapa itu? Batin Marta. Teriakan Marta tampaknya terdengar oleh ketiga temannya. Ani, Lisa dan Rina langsung datang menghampiri. Ada apa sih Ta? Ada apa? Ada apa Ta? Ucap ketiga temannya. Setelah membuka pintu, dan melihat Marta tengah tersungkur di lantai sambil menutupi wajahnya. Rina menghampiri, menepuk tubuhnya, mengajak Marta untuk bangkit dari situ. Ada apa sih Ta? Tanya Rina. Marta tak menjawab, sambil perlahan membuka tangan yang menutup wajahnya. Pandangannya kembali menatap di rongga langit di atasnya yang sudah tertutup sebagian. Sontak ketiga temannya yang melihat itu, bersamaan juga ikut menatap rongga langit-langit itu. Oi, kenapa sih kamu? Bentak Lisa kini. Enggak apa-apa kok, tadi ada tikus gede banget, jawab Marta dengan gugup. Jawaban itu tentu tak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Marta, tapi sebagai satu-satunya orang yang memiliki kelebihan di antara mereka berempat. Marta mencoba untuk menutupi hal ini, ia tak ingin membuat takut teman-temannya. Singkat cerita, malam pun tiba, dengan hujan yang turun tak begitu deras, membuat suasana menjadi cukup dingin. Marta, Lisa, Rina dan Ani
lagi-lagi tampak berkumpul di ruang tengah. Sambil menikmati acara di televisi yang tak begitu menarik, mereka terlihat asik berbincang. "Wih, buat kopi enak nih," kata Lisa di tengah obrolan itu. "Sana kamu kalau mau bikin, aku mah ogah. Takut gak bisa tidur. Besok ada kelas pagi soalnya." Timpal Ani. Lisa melihat jam di ponselnya. "Duh, tanggung juga kalau ngopi. Udah jam 9 juga," katanya, yang kemudian urung melanjutkan niatnya itu. Hujan yang tadi tak begitu lebat pun tiba-tiba berubah menjadi sangat deras, disusul oleh kilat dan petir yang menyambar. Satu suara petir yang sangat keras itu mengagetkan mereka. Bersamaan dengan itu, listrik pun tiba-tiba padam. Dan dari sinilah sebenarnya cerita ini dimulai. Keadaan seketika berubah menjadi gelap, mereka tentu saling merapatkan posisi duduknya. Lisa mulai menerangi keadaan sekitar, dengan cahaya dari layar ponselnya. "Ada lilin gak sih?" ucap Lisa. "Gak tahu, ayo kita cari di dapur sama-sama," saut Rina. Mereka pun kini bangkit dan beranjak menuju dapur, dengan berjalan saling beriringan. Berbekal cahaya dari layar ponselnya masing-masing. Hingga sampailah mereka di ruangan dapur, dan berpencar untuk mencari lilin. Sampai akhirnya Martalah yang menemukan lilin itu. Tapi cuma satu, tak apalah. Yang penting ada lilin. Batin mereka, kompor menyala, sumbu lilin pun Marta dekatkan ke api. Dengan alas mangkuk kecil untuk lilinnya, mereka kembali berjalan menuju ruang tengah. Marta berada paling depan dengan lilin itu, dan yang lain mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan perlahan, namun, ketika sampai tepat di depan kamar Rina, atau sekira 5 langkah lagi mereka sampai ke ruang tengah, tiba-tiba api dari lilin itu mati. Seketika Marta langsung menghentikan langkahnya sambil berkata, "Astagfirullah." Namun, Ani yang berada tepat di belakang Marta, ternyata sempat melihat sesuatu. Dengan nada bergetar Ani pun berkata, "Apa itu tadi tak?" ucap Ani, yang tentu juga terdengar oleh dua teman di belakangnya. "Udah dong, jangan nakut-nakutin," sahut Lisa di belakangnya. Bersamaan dengan itu, Rina yang berada di bagian paling belakang, seketika langsung memegang tangan Lisa sekencangnya. Tolong," ucap Rina gagap membisik. Lisa menoleh dan menatap Rina, menyinari wajahnya dengan layar ponselnya. Rina tampak gemetar, dan mulai mengeluarkan air mata. Seraya perlahan kepalanya menunduk untuk memeriksa apa yang ada di kakinya. "Ah!" Rina berteriak namun pelan. Lisa yang tak paham langsung menyeret temannya itu. Dan akhirnya mereka semua pun berhamburan, berlari hingga sampai di ruang tengah. Bingung, takut dan gelisah, jelas tampak di raut wajah mereka masing-masing. Marta yang kini tampak menunduk ketakutan, sambil terus memegangi mangkuk lilin itu. Rina yang tak berani membuka matanya, Ani yang memeluk bahu Marta. Dan Lisa yang masih tampak kebingungan menatap sekeliling. Bersamaan dengan itu, kilatan petir yang menyambar-nyambar membuat suasana menjadi terang. Walau itu hanya sekejap, Lisa mendadak menyenggol tubuh teman-temannya itu. "Oi, siapa itu di ruang tamu?" ucap Lisa, yang entah mengapa langsung segera direspon oleh teman-temannya. Rina, Marta, Lisa dan Ani kini memandangi ruang depan itu. Dari ruang tengah saat pertama kali mereka menatap, memang yang terlihat hanyalah kegelapan. Namun, ketika kilatan petir mulai menyambar, dan sekejap menerangi ruangan itu, terlihatlah sesosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di atas meja. Sangat jelas wajah dari sosok itu, menatap menyeringai ke arah mereka berempat. Rina yang pertama kali berteriak membuat semuanya panik. Udah tenang. Jangan lihat ke situ," ucap Marta dengan gagap dan gugup. Dengan perlahan-lahan mereka bergeser ke sudut ruangan, dengan penuh ketakutan tanpa ada yang berani menoleh ke arah sosok itu lagi, kecuali Marta yang sesekali melirik ke arah ruang tamu. Sosok itu masih ada, jelas dan berdiri di situ. Entah berapa lama mereka meringkuk ketakutan, hingga akhirnya listrik pun kembali menyala, dan membuat mereka sedikit merasa lega. Perlahan mereka mulai membuka matanya masing-masing, menoleh lagi ke arah ruangan itu, ruangan di mana sosok itu tadi berdiri. Tak ada lagi sosok wanita itu, suasana juga sudah terlihat lengang berikut dengan hujan yang perlahan mulai reda. Mereka berempat dengan wajah-wajahnya yang masih ketakutan mulai bangkit, dan berjalan ke kamarnya masing-masing dengan penuh keraguan. Tak ada lagi percakapan atau memang tak tahu apa yang harus mereka bicarakan, karena masih bingung dengan apa yang terjadi tadi.
Namun seketika suasana itu pun pecah, ketika tangan mereka menyentuh gagang pintu kamarnya masing-masing. Karena entah dari arah mana, terdengar suara tawa yang melengking sangat keras. Rina, Martha, Lisa dan Annie langsung berteriak berhamburan dan saling berpelukan. Tawa itu terdengar bukan seperti manusia, entah makhluk apa itu. Tawanya mengikik dengan tempo yang begitu cepat tanpa jeda. Rasa takut sudah membuat mereka semua tak tahan lagi. Dan dengan penuh emosi salah satu dari mereka yaitu Martha langsung berteriak sambil berkata, "Oi bangsat, kalau berani keluar kamu. Jangan ganggu kami," teriak Martha dengan nada yang bergetar. Sejenak suara itu bertahan, namun kemudian menghilang. Pasti ini dari sosok yang tadi menampakkan diri di ruang tamu itu, batin Martha dengan nafasnya yang terengah-rengah. Tak tahu apa yang harus mereka lakukan, meski ini bukanlah pengalaman pertama untuk Martha bersentuhan dengan hal seperti ini, tapi tidak untuk ketiga temannya, yang kini terlihat amat sangat ketakutan. Mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke kamar Rina, bersama-sama kini mereka meringkuk saling berdekatan di atas kasur. "Ini baru sehari kita tinggal di rumah ini udah kayak gini. Pokoknya besok aku mau cabut," ucap Rina seraya mengusap air matanya. "Terus kita mau pindah kemana? Kita udah bayar full. Aku gak berani minta lagi ke orang tuaku dengan alasan apa, rumah ini ada setannya," jawab Lisa. "Udah dong udah," kata Annie. "Kita bertahan dulu aja, barang 3-4 hari lagi, nanti aku coba kasih tahu sepupuku yang bisa mengatasi hal-hal kayak gini," ucap Martha di tengah perdebatan kecil itu. Hingga selang beberapa lama, satu persatu dari mereka pun mulai merebah di atas kasur. Meski terasa sempit tapi inilah mungkin cara terbaik untuk mereka melewati malam yang kacau ini. Rina menyalakan musik dari ponselnya, membiarkannya menyala sampai mereka semua terlelap. Begitulah ceritanya. Nantikan kelanjutan dari cerita seram Mayang penghuni kontrakan ini di bagian keduanya. Ikuti terus kisahnya. Sebelum berpamitan, bagi kalian yang baru mampir ataupun yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang. Like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram Mayang penghuni kontrakan bagian keduanya. Oh ya, jangan lupa mampir juga ke Twitternya Agil Saputra. Kalau kalian mau lihat dan baca versi tulisannya, di sana banyak cerita seram yang lainnya. Terima kasih Mas Agil Saputra, sudah mengizinkan cerita ini dibawakan di platform YouTube saya. Salam kumis, kumpulan misteri.